Apa? Oh iya. Jadi, Oh gitu. Oh, biarin aja. Sunscreen. Ya. Belum kelihatan ikonnya, Pak. Eh, Eci tak kirimin itu ya, Pak. Virtual background. Ini Asih Fajarwati kok namanya sama semua. Gimana Pak? Udah bisa belum? Hmm. Hah? Nggak mau. Mau tampil. Pakainya yang pokoknya. Pak, Eki pakai apa? Share screen.
Kamu masih bedain antara pusat ini sama oh Cek satu dua. Mohon izin Mbak In, suara saya terdengar? Terdengar Pak Edi ya? Baik. Selamat pagi Bapak Ibu wajib pajak. Terima kasih yang sudah bergabung di kelas pajak KPP Pratama Jakarta Jatinegara. Mohon izin kita menunggu beberapa wajib pajak yang akan ikut join dalam kelas pajak pagi hari ini. Jadi Bapak Ibu mohon berkenan untuk menunggu sebentar ya Bapak Ibu ya. Sembari menunggu rekan-rekan yang lain untuk bisa gabung di Zoom meeting KPP Pratama Jakarta Jatinegara. Terima kasih. ada laptopnya nih kan? Ini sudah di depannya udah ini. Surveinya kemarin gimana? Hmm, link presensinya tuh. Berapa Pak? Masih nyala ya?
memegang porsi lebih dari 80% penerimaan negara. Saat ini kita sedang dalam masa pandemi akibat mewabahnya COVID-19. Peranan pajak menjadi sangat krusial untuk menanggulangi dampak kesehatan dan ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi tersebut. Anggaran yang dibutuhkan untuk penanggulangan COVID-19 sebesar 677 triliun rupiah. Sementara itu, pajak memegang porsi lebih dari 80% penerimaan negara dalam penanggulangan wabah COVID ini. Untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat pandemi COVID-19, pemerintah juga memberikan berbagai insentif perpajakan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Bagimu, negeri, ingin sekali menaiki mimbar untuk mewartakan tentangmu yang menjaga negara tanpa angkat senjata, yang mengajarkan ketulusan tanpa balas jasa, dan yang memacu edukasi dari ujung pulau hingga samudra. Betapa adanya adalah untuk ada kita. Ingin sekali menaiki mimbar, ingin sekali menaiki mimbar untuk bicara. Namun ternyata lagu Bagimu Negeri yang bergema menyuarakan bersama kisah cinta bangsa. Mari kita hadapi tantangan ini bersama. Terus bersemangat di era kenormalan baru untuk mewujudkan cita-cita menuju Indonesia maju. Pajak kita untuk kita. Diskon, diskon, diskon! Diskon pajak sampai akhir tahun. PPh pasal 21 buat karyawan, gratis. Angsuran PPh pasal 25, diskon 30%. Pajak UMKM, libur sampai akhir tahun. Ayo manfaatkan, segera kunjungi www.pajak.go.id. Buruan! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam rangka peringatan Hari Pajak tahun 2020, izinkan kami sedikit bercerita mengenai pajak. Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena pajak berkontribusi sebagai komponen pendapatan negara yang terminologi pajak pertama kali disebut oleh Ketua BPUPKI, Bapak Rajiman Widyodiningrat, dalam suatu sidang panitia kecil mengenai keuangan. Bapak Rajiman mengusulkan bahwa pemungutan pajak harus diatur oleh hukum. Terminologi pajak pun kemudian muncul dalam rancangan Undang-Undang Dasar Kedua yang disampaikan pada tanggal 14 Juli tahun 1945. Kini Indonesia memperingati tanggal 14 Juli sebagai Hari Pajak. Peringatan Hari Pajak tahun 2020 mengangkat tema Bangkit Bersama Pajak dengan Semangat Gotong Royong. Saat ini kita sedang dalam masa pandemi akibat mewabahnya COVID-19. Peranan pajak menjadi sangat krusial untuk menanggulangi dampak kesehatan dan ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi tersebut. Anggaran yang dibutuhkan untuk penanggulangan COVID-19 sebesar 677 triliun rupiah. Sementara itu, pajak memegang porsi lebih dari 80% penerimaan negara dalam penanggulangan wabah COVID ini.
Untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat pandemi COVID-19, pemerintah juga memberikan berbagai insentif perpajakan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Mari ajak para pelaku usaha untuk memanfaatkan berbagai insentif perpajakan yang telah disediakan tersebut. Terima kasih atas semangat gotong royong para pembayar pajak. Mari kita hadapi tantangan ini bersama. Terus bersemangat di era kenormalan baru untuk mewujudkan cita-cita menuju Indonesia maju. Pajak kita untuk kita. Saya Suryo Utomo, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik, selamat pagi Bapak Ibu peserta kelas pajak KW Pratama Jakarta Jatinegara. Terima kasih sudah ikut bergabung dan alhamdulillah sudah lumayan banyak ini yang ikut join pada kesempatan pagi hari ini dan alhamdulillah sudah banyak. Kita akan segera mulai Bapak Ibu acara kelas pajak KW Pratama Jakarta Jatinegara pada hari ini karena sudah banyak yang sudah gabung ya. Baik, terima kasih kehadirannya. Selamat pagi Bu Vivi Arifin, terima kasih sudah bergabung Bu. Dan juga ada Ibu Anggelia Asri. Ada Bu Asih Fajarwati juga, terima kasih sudah bergabung di kelas pajak KW Pratama Jakarta Jatinegara. Baik, alhamdulillah kita sudah masuk pukul 10:09 sebagaimana telah diinformasikan di awal tadi. Kita akan segera mulai acara pada pagi hari. Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya Bapak Ibu semua? Beberapa mungkin Bapak Ibu saat ini sedang menjalankan ibadah puasa bagi umat muslim. Ingin saya sampaikan sebuah pantun nih buat Bapak Ibu yang berpuasa pada hari ini. Batok kelapa dibakar menjadi bara. Terbakar semua tidak tersisa. Wahai saudara seiman dan senegara, saya ucapkan selamat berpuasa. Baik, Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu yang muslim sedang berpuasa, harapan kita semua tidak menghalangi niat kita untuk belajar. Niat kita untuk mencari ilmu tentang perpajakan, sebagaimana program dari KPU Pratama Jatinegara yang selalu mengadakan edukasi perpajakan agar Bapak Ibu wajib pajak lebih mudah memahami terkait ketentuan perpajakan. Dan hari ini Bapak Ibu semua beruntung karena bisa bergabung kesempatan yang sangat langka berkaitan dengan salah satu hajatan besar negara kita. Jadi kemarin sudah bulan Maret ya Bapak Ibu, bulan Maret alhamdulillah sudah kita lewati bersama, kerja keras kita bersama, seluruh wajib pajak dan Direktorat Jenderal Pajak sudah bisa kita jalani, yaitu kewajiban SPT, wajib pajak orang pribadi. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang telah menyampaikan kewajiban perpajakan SPT tahunan orang pribadi sebagai satu bentuk kontribusi kepada negara kita. Dan saat ini kita masih fase kedua tentang hajatan negara kita, yaitu kewajiban pelaporan SPT tahunan badan, di mana menjadi satu yang ingin kami berikan kepada wajib pajak untuk melakukan edukasi agar Bapak Ibu semua lebih paham bagaimana tata cara pengisian SPT tahunan badan Bapak Ibu. Dan baik, marilah kita mulai kelas pajak kita pada pagi hari ini dengan sama-sama berdoa agar acara pada pagi hari ini bisa berjalan lancar dan membawa keberkahan untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa dipersilahkan. Cukup. Terima kasih. Teman kita akan menghasilkan itu yang bermanfaat bagi kita dan juga keluarga kita ataupun perusahaan yang Bapak Ibu pimpin untuk
melaksanakan salah satu kewajiban perpajakan. Agenda berikutnya Bapak Ibu, agenda berikutnya kita akan sama-sama mendengarkan video arahan dari Direktur Jenderal Pajak Bapak Suryo Utomo. Kepada Mbak Iin mohon bantuannya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh wajib pajak atas kontribusinya dalam penghimpunan penerimaan negara di sektor perpajakan. Untuk mewujudkan DJP bersih dari korupsi dan menjadi birokrasi bersih dan melayani, tolong Bapak dan Ibu bantu kami untuk tidak memberikan atau menjanjikan akan memberikan hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun kepada seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak terkait pelaksanaan pekerjaan dalam jabatannya. Seluruh pelayanan yang kami berikan tidak dipungut biaya. Apabila Bapak dan Ibu menemukan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang masih meminta atau menerima barang, uang, fasilitas, atau apapun dari wajib pajak, agar segera melaporkannya melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal Pajak, Kering Pajak 1500-200. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua, bersatu bersama-sama menghimpun penerimaan pajak untuk pembangunan Indonesia tercinta. Pajak kuat, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, telah kita dengarkan dari Direktur Jenderal Pajak Bapak Suryo Utomo yang kembali menegaskan Bapak Ibu bahwasanya negara kita itu butuh sumbangsih dari seluruh lapisan masyarakat. Kontribusi dari Bapak Ibu apapun itu, walaupun mohon maaf dalam pelaporan SPT tidak menunjukkan kurang bayar, pelaporan SPT merupakan salah satu bentuk kontribusi Bapak Ibu kepada negara kita. Sehingga kewajiban yang telah diamanahkan menurut undang-undang, mari kita jaga bersama-sama, kita laksanakan bersama-sama agar kita bisa semakin. Dan kembali menegaskan, seluruh pelayanan yang dilaksanakan oleh kantor pelayanan pajak Jatinegara tidak dipungut biaya. Bapak Ibu apabila mau berkonsultasi silahkan. Kita membuka layanan helpdesk tatap muka, bisa langsung Bapak Ibu datang ke KPP Pratama Jatinegara, pintu KPP akan selalu terbuka. Dan kami akan dengan senang hati melayani apa yang ingin Bapak Ibu tanyakan. Ataupun misalkan mohon maaf Bapak Ibu tidak karena satu dan hal tidak bisa datang ke KPP Pratama Jatinegara, silahkan. Kami juga membuka layanan online. Jangan sungkan, jangan ragu, silahkan. Dengan senang hati kami akan memberikan pelayanan. Baik, kita kembali ke acara Bapak Ibu. Sebagaimana tadi di awal telah saya sampaikan, hari ini KPP Pratama Jatinegara memberikan satu layanan edukasi perpajakan berkaitan dengan tata cara pengisian SPT tahunan badan. Yang memang tahun ini menjadi, tadi saya sampaikan, menjadi kewajiban wajib pajak badan untuk menyampaikan SPT-nya maksimal akhir bulan nanti. Dan hari ini kami satu tim, ada saya Edi Sutomo dan juga saya ditemani rekan saya Mbak Iin yang akan share tentang ketentuan perpajakan SPT tahunan badan. Dan pada kesempatan pertama nanti akan disampaikan oleh Mbak Iin mengenai apa itu SPT tahunan badan dan hal-hal ketentuannya seperti apa, dan kita juga nanti akan membuka e-form-nya atau tutorial tentang cara pengisian SPT sekaligus. Jadi saya yakin Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini akan mendapat ilmu yang bisa Bapak Ibu gunakan nanti atau Bapak Ibu sampaikan kepada tetangga, rekan atau handai taulan agar teman-teman dan saudara yang ingin tahu tentang perpajakan, bagaimana cara pengisian akan lebih mudah. Dan mohon izin tadi Mbak In nge-share link presensi ya Mbak In ya. Bapak Ibu yang sudah hadir mohon berkenan untuk mengisi link presensi yang ada di kolom chat, sepertinya sudah di-share oleh Mbak In. Mohon berkenan agar ada survei juga kayaknya. Silahkan Bapak Ibu kasih masukan kepada kami agar kami semakin mudah atau memperbaiki layanan kami sehingga Bapak Ibu semua nyaman dalam
pelaksanaan kewajiban perpajakan di KPP Pratama Jakarta Negara. Tanpa berpanjang kalam, kepada Mbak In kami persilahkan. Monggo Mbak In. Baik, terima kasih Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Iin. Kami berdua ini adalah penyuluh pajak KPP Pratama Jakarta Jatinegara yang biasa Bapak Ibu temui di helpdesk. Nah, di sini kita mau share tentang cara pelaporan SPT tahunan. Baik, mohon izin saya langsung saja. Tahunan badan. Udah kelihatan belum ya Pak Edi? Masih proses Mbak. Proses. Sharing. Ke pause ini. Bentar. Stop share dulu aja. Mohon maaf, saya ulang dulu. Mohon maaf sebentar ya Bapak Ibu, ini ada kesalahan teknis untuk membuka filenya. Mohon ditunggu sebentar. Baik, untuk pelaporan SPT tahunan PPh WP Badan, kita menggunakan e-form ya Bapak Ibu. Untuk SPT yang tahun kemarin sempat dibuka, sekarang sudah tidak dibuka lagi, jadi harus menggunakan e-form. Nanti coba bertanya. Apa ya? Tadi jadi Mr. G.
Nah, SPT adalah surat pemberitahuan, di mana surat pemberitahuan ini disampaikan oleh wajib pajak yang digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak. Oh, dan atau harta kewajiban. Mohon maaf Bapak Ibu, ini belum kelihatan ya Bapak Ibu untuk belum jalan ya Pak. Oh baik, baik mohon maaf Bapak Ibu ya ini filenya sepertinya trouble, jadi saya share screen ulang. Sudah ya Pak. Baik. Tapi enggak jalan ini Pak. Ini saya jalanin ke halaman ketiga nggak jalan. Langsung ke ini aja ya Pak, yang sosialisasi aja ini ya. Baik, sebentar mohon maaf. Gimana, Pak? Ini aja ya Pak, kalau dibesarin tadi nanti lagi. Baik Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya. Ini tidak saya slideshow Bapak Ibu, setiap kali saya slideshow ininya mati, slideshow-nya jadi berhenti. Nah baik, SPT tahunan badan wajib pajak badan, kita lihat untuk tata cara e-formnya ya Bapak Ibu. Pertama adalah kita login ke DJP online yang biasa Bapak Ibu untuk membuat kode billing. Nah, silakan masuk ke situ, masukkan NPWP, kata sandi, kode keamanan. Nah, setelah itu adalah klik lapor. Setelah klik lapor nanti silakan klik buat SPT di bagian e-form itu. Ambil dan kemudian isi kode verifikasi. Setelah itu baru dikirim SPT-nya, kemudian wajib pajak akan mendapatkan bukti penerimaan elektronik seperti yang ada di gambar ini ya Bapak Ibu. Kemudian 3 hal penting yang harus dimiliki apabila kita akan menggunakan DJP online. Yang pertama adalah wajib memiliki NPWP pastinya ya Bapak Ibu, kemudian EVIN dan akun DJP online. Akun DJP online ini harus diaktifkan dulu ya Bapak Ibu. Kemudian silahkan login. Nah, tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu, sudah biasa sepertinya ya Bapak Ibu untuk lapor e-Bupot unifikasi atau untuk membuat kode billing. Nah, kemudian diisi NPWP-nya, kata sandi, kemudian kode keamanannya juga jangan lupa diisi. Setelah terisi semua, baru nanti layarnya akan muncul seperti ini ya Bapak Ibu, informasi wajib pajak. Kemudian setelah itu, setelah informasi di sampingnya ada profil ya Bapak Ibu. Ini profilnya bisa dilakukan perubahan data di sini Bapak Ibu, tapi terbatas ya Bapak Ibu, hanya yang bisa dirubah di sini. Kalau untuk data-data yang lainnya, nanti silahkan ke KPP atau mengirim email kepada kami untuk perubahan datanya. Nah, setelah pada menu profil, ini ada menu bayar, yaitu ada e-billing. Nah, di e-billing ini bagian bawah Bapak Ibu kadang wajib pajak ini ya Bapak Ibu belum scroll sampai bawah. Nah di bawah ini di bagian paling bawah ini juga tidak kelihatan di sini ya Bapak Ibu. Di paling bawah itu ada riwayat pembayaran. Nanti di situ ada NTPN, ada masa pembayaran, kemudian ada tanggal pembayaran. Nah, itu apabila Bapak Ibu kesulitan, misal NTPN-nya itu saya ketik berulang-ulang ini, Bu, tapi nggak masuk-masuk gitu, nggak valid-valid. Nah, salah satu caranya, copy saja dari sini Bapak Ibu. Dari menu bayar ini, apabila sudah muncul NTPN-nya di situ, di-copy saja NTPN-nya, bisa langsung di-paste, nanti pasti valid.
pajak. Kemudian, nah setelah kita klik lapor, nanti akan muncul, mohon maaf sebentar. Nah, setelah bayar tadi ada menu lapor. Menu lapor ini kita pilih yang e-form. Nah, seperti ini tampilannya. Apabila memang sudah beberapa kali menggunakan DJP online untuk pelaporannya, maka arsipnya sudah ada ya Bapak Ibu. Nah, kemudian klik buat SPT, pilih tahun pajaknya, kemudian klik kirim permintaan. Nah, kirim permintaan ini nanti otomatis mendownload e-form. Nah, pada saat mendownload e-form itu otomatis juga mengirim kode token ke email yang sudah terdaftar dalam DJP online ini. Nah, token ini nanti digunakan pada saat akhir, pada saat selesai membuat laporan SPT tahunan, kemudian akan mengirim. Nah, Bapak Ibu, ini Instagram kita, bisa di-follow. Instagram kita ada di Pajak Jatinegara. Ini nomor WhatsApp kami yang baru ya Bapak Ibu. Untuk yang lama sudah tidak dipergunakan, silahkan dicatat apabila ingin berkonsultasi melalui WhatsApp. Nah, ini kalau kata menteri kami, jangan pernah lelah mencintai negeri ini. Nah, ini salah satu cara ya Bapak Ibu melaporkan SPT tahunan ini adalah salah satu cara untuk mencintai negeri ini, yaitu melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak. Pajak kuat, Indonesia maju. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Acara saya kembalikan ke Pak Edi. Baik, terima kasih Mbak Iin atas penyampaian materinya. Semoga penyampaian yang singkat dan jelas ini memberikan gambaran bahwasanya lapor itu mudah. Nah, dalam satu web di DJP online, seperti tadi disampaikan Mbak Iin, Bapak Ibu bisa langsung melaporkan. Tidak harus ke kantor pajak, Bapak Ibu dari rumah, dari kantor, ataupun dari di mana saja, selama ada jaringan internet, nggak usah khawatir Bapak Ibu. Ibu mau ngisi pagi, sore, malam, atau dini hari, Bapak Ibu, Bapak-bapak yang mungkin sambil lihat tontonan bola, monggo silahkan. Jadi tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Itu salah satu inovasi yang diluncurkan oleh Direktur Jenderal Pajak, intinya adalah memberikan kemudahan. Dengan adanya laporan online, tadi disampaikan pakai e-form Bapak Ibu ya, pakai e-form. Jadi elektronik formulir. Baik, kita akan lanjutkan materi berikutnya, yaitu bagaimana sih cara mengisi SPT-nya, kayak gitu. Saya izin share e-form-nya Bapak Ibu. Jadi setelah tadi disampaikan Mbak Iin, Bapak Ibu butuh mengambil e-form-nya dari DJP Online. Begitu klik ambil, nanti ada 2 file yang akan terkirim. Satu kekirim di menu download Bapak Ibu sendiri-sendiri, dan yang satu lagi ada kode verifikasi yang akan dikirim ke email dari Bapak Ibu yang daftarkan di DJP Online. Nah, saya izin share. Nah ya. Kelihatan Mbak In? Baik. Bapak Ibu, ini bentuk formulir e-form-nya. Jadi kalau gambarnya kayak gini. Isinya sama dengan formulir yang manual Bapak Ibu. Namanya juga formulir, tapi diwujudkan dalam bentuk elektronik. Bentuknya PDF, dan yang perlu Bapak Ibu siapkan adalah tadi satu perangkat, laptop bisa, PC bisa, yang sudah terinstall Adobe Acrobat Reader. Kenapa harus Adobe Acrobat Reader? Karena e-form ini support untuk yang Adobe Acrobat Reader Bapak Ibu. Beberapa Adobe yang lain sepertinya tidak bisa menampilkan secara maksimal fitur-fitur yang ada di dalam e-form ini.
Jadi kembali ya Bapak Ibu, kalau belum ada gimana Pak Edi? Di dalam DCP online Bapak Ibu sudah disiapkan. Jadi waktu Bapak Ibu klik lapor tadi, itu ada download Adobe Acrobat Reader. Silahkan bisa di-download gitu. Baik, kita akan kembali ke e-form-nya Bapak Ibu. Sebagaimana e-form yang formulir yang Bapak Ibu pernah lihat secara manual, e-form ini sama persis. Cuman memang diwujudkan dalam elektronik dan kalau pegang manual gitu kan tebal banget ya Bapak Ibu. Jadi memang satu formulir ini diperuntukkan oleh wajib pajak dengan berbagai macam kondisi. Baik perusahaan yang baru saja berdiri ataupun sedang berkembang, bahkan yang sudah maju. Sehingga Bapak Ibu mohon izin nggak usah khawatir, wah saya ngisi apa aja, perusahaannya baru berdiri kan gitu. Silakan Bapak Ibu mengisi sesuai halaman dan bagian yang memang mencerminkan kondisi dari perusahaan Bapak Ibu. Di bagian Indo, bagaimana pengisinya? Kita mengisi dari lampiran dulu Bapak Ibu. Jadi setelah Indo, silakan Bapak Ibu klik induk lanjutan, kemudian buka. Nanti di sebelah kanannya akan muncul lampiran 8A non kualifikasi. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu klik bagian tanda panah ini, akan muncul berbagai macam pilihan. Silahkan sesuaikan dengan kondisi perusahaan Bapak Ibu. Apakah sebagai bergerak dalam bidang perusahaan industri manufaktur, atau perusahaan dagang, bank konvensional, bank syariah, ataupun perusahaan asuransi. Pak Edi, bagaimana kalau perusahaan saya bidangnya nggak ada di dalam pilihan ini? Semuanya bisa Bapak Ibu masukkan di non-kualifikasi. Misalkan perusahaan konstruksi atau perusahaan kayak diklat atau yang memang tidak ada di dalam lampiran yang disediakan di dalam e-form ini. Bapak Ibu bisa misalkan pilih dagang, misalkan perusahaan dagang, silahkan dibuka. Nah, nanti akan tertampil dua bagian besar terkait neraca, satu lagi terkait laba rugi. Jadi memang saya tambahkan Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu mengisi e-form ini, mohon berkenan sudah terlebih dahulu menyiapkan laporan keuangan. Laporan keuangan Bapak Ibu, karena saya yakin laporan keuangan familiar bagi Bapak Ibu. Apa saja laporan keuangan ada dua, neraca dan rugi laba. Neraca dan rugi laba. Bagaimana kalau saya baru berdiri, Pak Edi? Saya belum beroperasi juga. Tidak usah khawatir, silahkan disesuaikan. Tidak harus angka-angka ini terisi semua Bapak Ibu. Karena memang formulir ini tadi di awal saya sampaikan untuk seluruh wajib pajak dengan berbagai macam kondisi. Penjualan aja belum ada Pak Edi, ya apa kasih angka 0 aja. Atau misalkan nggak ada laba, ya di nolin aja. Yang penting Bapak Ibu silahkan buka. Apabila memang ada bagian yang mencerminkan kondisi dari perusahaan Bapak Ibu, silahkan diisi. Baik, kita lanjut ke lampiran berikutnya. Nah, ini sudah ada arahnya Bapak Ibu. Sudah selesai, balik ke atas, tapi silahkan klik sebelumnya. Lampiran 8A ini Bapak Ibu isikan, kita lanjut ke induk lanjutan. Nah, kembali kita ke, ada berbagai macam lampiran Bapak Ibu di dalam SPT badan itu. Kenapa jadi tebal ya? Tetapi secara umum, lampiran yang wajib Bapak Ibu isi adalah lampiran induk dan lampiran 1 sampai 6. Lampiran 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6. Ini yang Bapak Ibu wajib isikan. Sedangkan untuk lampiran khusus, ada 1A, 2A, dan sampai 7A ini opsional. Ibu silakan pilih kalau memang ada, karena memang lampiran-lampiran yang khusus ini diperuntukkan bagi perusahaan-perusahaan memang ada transaksi misalkan kayak hubungan istimewa,
kemudian ada perbandingan utang dan modal yang memang perusahaan-perusahaan yang sudah maju dan besar. Kita isi lampiran 6 terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Jadi begitu Bapak klik, Ibu klik lampiran 6. Jangan lupa klik buka. Di sini muncul daftar penyerta modal perusahaan afiliasi piutang. Kalau memang ada Bapak Ibu, artinya Pak Edi perusahaan saya masih kecil, gitu. Belum ada data-data untuk menanam modal di perusahaan afiliasi. Gitu. Ya silakan disesuaikan Bapak Ibu. Berarti di sini nggak perlu diisi. Tapi memang kalau sudah ada, bagaimana cara mengisinya? Di bagian bawah tabel ini ada tombol tambah. Silahkan tambah. Nah ini silahkan diisi namanya. Misalkan Sutomo, itu ya Bapak. Gimana? Silahkan cantumkan alamat sesuai dengan identitas. Misalkan Jalan Slamet Riyadi nomor 1 dan selanjutnya. Oke, Bapak Ibu silakan. B-nya berapa? Kemudian upah rupiah pendataan berapa? Juta gitu ya. Pemilikannya berapa persen? 100% gitu ya. Nah, kalau memang ada yang lain silahkan. Kalau enggak ada Pak Edi, ya hapus saja. Kemudian kalau ada daftar utang, silahkan ditambahkan bisa sesuai angka dan bagiannya, jumlah pinjamannya berapa tahun berapa pinjam. Kalau nggak ada Pak Edi, dihapus saja. Baik, setelah kita ke lampiran 6 Bapak Ibu, lanjut ke lampiran yang lebih kecil lagi. Kita buka. Apa aja di lampiran 5 ini adalah daftar pemegang saham. Saya yakin Bapak Ibu owner dari perusahaan bisa mencantumkannya. Ini contohnya kita masukkan salah satu Niken Juniarti, alamatnya di Cipinang Lontar. NPWP-nya ini, jumlah yang disetor, angkanya 200 juta. Kepemilikan 1%. Karena kan ada 2 pemilik saham, gimana Pak Edi? Nggak ditambah Bapak Ibu. Klik tambah, silakan masukkan, misalkan kita masukkan Indriani Bapak Ibu. Alamatnya, mungkin karena perusahaan keluarga, jadi alamatnya sama dengan Ibu Niken apa atau rumah gitu, karena perusahaan keluarga ya. Kemudian di sini NPWP-nya, kita masukkan NPWP. Misalkan ini jadi 9. Oke, berapa saudaranya? Sama, pemilik sahamnya 200 juta. Maka di sini dirubah Bapak Ibu. Kalau tadi konsepnya dia pemilik tunggal, jadi 50%, jadi 50%. Sehingga di bagian akhir ini adalah 100% total dari saham yang dimiliki atas perusahaan. Kalau misalkan pemilik sahamnya, pemegang sahamnya ada 10 Pak Edi, monggo silakan. Ditambah. Nah, ini kondisi. Ya. Kalau misalkan nggak bisa lanjut, nggak usah khawatir Bapak Ibu, pasti ada notifikasi dari e-form ini. Kenapa nggak bisa lanjut? Silakan nih, kita tambah. Nah, mohon untuk melengkapi rok sebelumnya, nggak usah khawatir. Silahkan ikuti apa petunjuk yang muncul saat Bapak Ibu mendapatkan kesulitan atau terkendala. Mohon untuk mengisi rok sebelumnya. Oh berarti ini harus diisi lengkap dulu. Misalkan masukkan Bapak Ibu ya data-datanya. Misalkan ini 0 aja, kepemilikannya 0, sini 0. Nah bisa kan? Kita tambah bisa.
Aman Bapak Ibu ya, untuk pemegang saham. Berikutnya tabel yang di bawah jangan sampai lupa Bapak Ibu. Yang di bawah jangan sampai lupa. Daftar susunan pengurus dan komisaris. Samai Pak Edi dengan data yang di atas, tidak masalah. Silahkan di copy ke tabel di bawahnya. Silahkan Kosma kita copy. Di copy aja Bapak Ibu ya. Ini akan lebih memudahkan daripada Bapak Ibu mengetik satu-satu. Nah, copy, pas. Ini misalkan komisaris. Yang di sini direktur utama. Nah, tapi kalau misalkan pengurusnya banyak Pak Edi, seperti tadi sampaikan, monggo silahkan tambahin. Silakan direktur keuangan sendiri, direktur pemasaran sendiri, direktur produksi sendiri, silahkan. Data-datanya diinput dalam tabel susunan pengurus dan komisarisnya lebih dari satu, monggo. Komisaris independen, komisaris utama, monggo. Bisa diisi, disesuaikan. Kalau misalkan tadi nggak bisa lanjut ke berikutnya, Pak Edi ada tanda silang merah itu. Nggak usah khawatir, biasanya akan ada notifikasi apa notifikasinya, silahkan diikuti. Lampiran kelima sudah Bapak Ibu, kita lanjut ke lampiran 4. Kita jangan lupa klik buka. Apa isi dari lampiran 4? Adalah PPh final dan penghasilan tidak termasuk objek pajak. Ini adalah sebagai data Bapak Ibu apabila perusahaan penghasilan yang final seperti ya, ada di tabel deposito, jual saham dari dealer BBM atau pelaksana konstruksi dan segala macam. Silahkan diisikan. Kalau misalkan Bapak Ibu, Pak Edi kalau yang kemarin PP 23 gimana? PP 23 tempatnya ada di bagian jenis penghasilan lainnya. Kalau memang Bapak Ibu perusahaannya masih memiliki fasilitas PP 23, silahkan dimasukkan di dalam poin 14, jenis penghasilan lainnya. Caranya, klik tambah. PP 23. Tarifnya setengah per. Tuh, ini punya kemarin ada fasilitas 500 juta untuk kena pajak. Nah, itu untuk yang terkait PP 55 ya. PP 55 itu khusus untuk orang perusahaan yang bayar. Bagian silakan diinput apabila memang ada penghasilan yang tidak termasuk bebas. Apa saja ada bantuan sumbangan juga. Silakan. Apakah harus diisi Pak Edi? Padahal nggak ada, nggak usah diisi kalau memang tidak ada transaksi atau tidak ada penghasilan yang bukan web pajak. Lampiran 4 sudah, kita lanjut ke lampiran 3 Bapak. Kita buka lampiran 3. Apa saja isi dari lampiran 3? Lampiran 3 adalah berisi tentang kredit pajak dalam negeri. Kredit pajak. Apa ini Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu perusahaannya memberikan jasa kepada perusahaan lain yang merupakan objek PPh pasal 22, 23 atau 26, Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu mendapat bukti potong. Apabila misalkan Bapak Ibu memberikan invoicing kepada perusahaan, dari perusahaan pembayar, saya potong ya, gitu. Oke, nggak masalah dipotong, tapi bukti potongnya kasih saya ya. Jangan cuma dibilang dipotong, tapi bukti potong nggak dikasih, nanti Bapak Ibu nggak bisa menginput data di data kredit pajak daerah. Ini adalah salah satu prepaid Bapak Ibu, jadi tabungan. Ini nanti bisa menjadi pengurang PPh utang di dalam induknya, ya. Ini adalah
fasilitas monggo silakan Bapak Ibu masukkan. Bagaimana cara masuknya? Sama. Ada tombol tambah di sini. Masukkan NPWP pengungut. Untuk pengungut silakan NPWP. Ya. Oh, ini namanya, mohon maaf. Ini nama pemotongnya, ini NPWP-nya. NPWP harus dua ini. Setiap kali ada notifikasi warning, Bapak Ibu mohon tidak usah khawatir. Waduh, gimana nih? Terus panik? Enggak. Pasti akan ada keterangannya. 15 digit. Oh, berarti harus diisi NPWP 15 digit. Misalkan kita masukkan NPWP 15 digit. 01 973 588 5002 3. Kita coba. Cara jadi putih ya. Oh ya, tambahan Bapak Ibu. Bapak Ibu mohon sel yang berwarna merah kuncinya harus diisi agar dia berubah menjadi putih. Kalau putih, saya yakin bisa lanjut ke berikut. Kalau yang kuning-kuning ini Bapak Ibu, yang warna sel warna kuning ini dia otomatis. Jadi nggak usah Bapak Ibu isi. Jenis penghasilannya apa? Silahkan dipilih PPh 22, bisa di scroll ke bawah. Ada PPh 23 atau SKP PKP bisa juga. Kemudian objek outputnya misalkan ini PPh 23 tentang jasa. Biasanya imbalan jasa. Objek outputnya berapa? Misalkan 1 juta. Ya. PPh outputnya 2% itu ya. 20.000. Nomor bukti potongnya sesuaikan dengan bukti potong. Nomor 12 biasanya garing PPh tanggal buktinya silakan sesuaikan. Misalkan Desember, alamat pemotongnya jalan bla 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 gitu ya. Nah, ini sudah putih semua nih Bapak Ibu. Apabila saya mau menambah lagi, tidak usah khawatir, silahkan. Oh, bukti potongnya ada 3 jadi. Nah, diinput satu-satu. Tinggal ditambah, isi semua yang warna merah ini Bapak Ibu. Jangan sampai ada yang kelewat. Misalkan kelewat, nah ini dia. Mohon untuk melengkapi raw sebelum dahulu. Nggak usah khawatir, silahkan diisi. Kalau memang cuma 1, dihapus saja. Selesai. Aman ya Bapak Ibu ya. Lampiran 3, kita lanjut ke lampiran 2. Lampiran 2 berisi tentang apa? Kita buka. Lampiran 2 adalah perincian mengenai harga pokok penjualan biaya usaha dan luar usaha secara komersil. Silahkan. Ini merupakan pemindahan data yang berasal dari laporan rugi laba Bapak Ibu, yaitu berkaitan dengan kosnya biaya. Ada pembelian HPP. HPP itu tidak semuanya harus diisi. Saya nggak ada biaya-biaya terkait ini Pak Edi, ya nggak usah diisi. Artinya disesuaikan aja dengan laporan keuangan Bapak Ibu. Apabila cuma ada di pembelian barang saja, ya nggak masalah. Bapak Ibu silahkan isikan misalkan 120 juta. Kemudian gaji upahnya 6 juta. Nah, nanti di sini Bu, Bapak, ini akan muncul secara kalkulasi totalnya. Jadi yang kuning nggak usah nih. Jadi yang putih-putih aja Bapak Ibu. Sel atau tabel yang berwarna putih aja. Biaya usaha lainnya, ada biaya sewa. Biaya sewa 5 juta. Oh, kelebihan 1, maaf. 5 juta. Di bagian kanan juga langsung otomatis muncul, di bawah juga muncul. Dan jangan khawatir Bapak Ibu, ini nanti akan langsung otomatis masuk ke induk ke halaman berikut. Ada apa? Ada biaya terkait jasa, monggo silahkan kita masukkan, misalkan 500.000. Nah, di sini langsung terakumulasi 500.000 dan di bawah. Biaya dari luar usaha nggak ada PD ya. Cukup mudah, disesuaikan saja. Tidak harus semuanya terisi detail item demi item
kolom demi kolom nggak usah, tapi disesuaikan dengan laporan keuangan Bapak Ibu yang mencerminkan kondisi perusahaan. Lampiran 2 sudah, kita pindah ke lampiran 1 Bapak Ibu. Lampiran 1 kita buka. Ini dia. Ini terkait penghitungan neto fiskalnya. Seperti tadi sampaikan Bapak Ibu, yang sel berwarna kuning ini otomatis berasal dari input Bapak Ibu, kan enak ya. Kalau yang manual Bapak Ibu harus nyalin satu-satu, mindahin lagi ke depan. Tapi dengan e-form Bapak Ibu terbantu dengan sistem otomatis yang akan mengkalkulasi data-data yang telah Bapak Ibu masukkan di dalam lampiran menuju halaman 1 dan halaman induk nantinya. Ini. APP yang tadi Bapak Ibu sudah masukkan, ini otomatis terisi. Usaha lainnya juga apa yang perlu diisi seperti tadi saya sampaikan yang berwarna putih. Peredaran usaha, omset setahun Bapak Ibu. Omset setahun misalkan 500 juta. Nah, data-data terkait penghasilan itu komersialnya, jumlahnya berapa, ini akan terisi dengan sendirinya. Nih, penghasilan itu fiskalnya. Ini. Apabila ada Pak, kami ada penyesuaian fiskal positif negatif, monggo. Kan, misalkan ada hibah, dapat hibah, ataupun misalkan selisih pajak penghasilan, kan sih. Artinya yang berwarna putih ini Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan kondisi perusahaan. Itu juga apabila ada penyesuaian fiskal negatif, silahkan bisa diisikan. Kalau sudah semua, kita akan lanjut ke induk. Setelah itu kita ke induk. Kita buka. Ini dia. Data-data yang telah Bapak Ibu masukkan di dalam lampiran-lampiran tadi akan otomatis terisi di dalam induk SPT. Ini SPT. Data neto fiskalnya berapa, kemudian PPh berutangnya berapa, dan Bapak Ibu, salah satu fasilitas dari tarif PPh itu pasal 31E Undang-Undang PPh. Ini juga akan otomatis menyesuaikan apabila Bapak Ibu tidak sampai 5 miliar ya kalau salah. Undang-Undang 31E itu dapat fasilitas 50% dari PPh terutangnya. Dari tarifnya dari pajak negerinya juga otomatis sudah terisi tadi. Sampel dari 20, yang harus dibayar berapa? 40 juta. Ini dia. Pak Edi, saya ada angsuran 25 loh Pak Edi. Gitu. Oh ya, monggo silahkan. Bisa diisikan. Misalkan angsuran saya 25 itu angsuran Bapak Ibu store sendiri setiap bulan. Misalkan saya angsuran 60 juta. 10 juta atau tahun. Oh, ternyata tabungan dari Bapak Ibu semua cukup untuk membayar PPh terutangnya sehingga terjadi kelebihan daya 19 juta. Kalau LBK ini gimana Pak Edi? Ya nggak apa-apa, nggak usah khawatir Bapak Ibu. Ini jadi haknya Bapak Ibu untuk mendapatkan pengembalian. Bagaimana caranya? Silahkan Bapak Ibu klik restitusi. Nah, jadi Bapak Ibu akan otomatis diproses untuk mendapatkan pengembalian melalui mekanisme pemeriksaan. Kalau kondisi seperti ini, mohon Bapak Ibu menyiapkan dokumen-dokumennya. Nanti akan ada petugas dari kantor pelayanan pajak pemeriksa yang akan menghubungi Bapak Ibu konfirmasi dan menanyakan peminjaman dokumen untuk memastikan bukan apa-apa sih Bapak Ibu, hanya sekedar memastikan karena sistem perpajakan kita adalah self assessment. Bapak Ibu dipersilakan untuk menghitung sendiri, mendeklar sendiri dan melaporkan sendiri. Kantor pelayanan pajak diberikan kewenangan untuk memastikan bahwasannya perpajakan Bapak Ibu telah sesuai dengan ketentuan. Ya, nanti repot dong Mas. Ya, enggak sih Bapak Ibu. Selama Bapak Ibu memang sudah melaporkan dengan benar, lengkap, dan jelas, nggak usah khawatir.
Itu adalah hak dari Bapak Ibu semua. Oke ya Bapak Ibu ya. Ini kalau lebih bayar. Bagaimana kalau kurang bayar? Kita kembali ke skema yang misalkan 25-nya nggak ada. Nah, ini jadi kurang bayar. Kalau kurang bayar, konsekuensinya adalah mohon Bapak Ibu bayar kekurangannya. Pasti di dalam e-form ini akan muncul tabel sel berwarna merah tanggal berapa dilunasinya. Jadi sebelum disubmit, Bapak Ibu diminta untuk mengisi tanggal lunasnya. Oh, misalkan tanggal 1 April kemarin sudah dilunasi. Nah, sudah. Oke, kita lanjut ke induk lanjutan. Kita buka. Nah, ini dia. Sudah terisi semuanya. Laporan keuangan sudah ada, transaksi sudah. SSP-nya juga ada. Silahkan lampirannya disesuaikan. Misalkan Bapak Ibu tidak bisa mengisi sendiri, ada surat kuasa, monggo silahkan. Sudah diisi tanggal, tempat dan tanggal. Ini kalau dihapus, dia akan berubah jadi sel warna merah, Bapak Ibu. Kuncinya harus diisi. Data 4. Nah, sudah. Oke. Terakhir, setelah semuanya ada, kita kirim. Apa yang ada dokumen yang perlu Bapak Ibu lampirkan. Tadi kata Pak Edi harus siapin laporan keuangan. Nah, setelah laporan keuangan Bapak Ibu siapkan, mohon disimpan dalam bentuk PDF, ukuran maksimal 20 MB, kemudian unggah. Ini ada cara unggahnya gimana Pak Edi? Klik aja di sini menu unggah. Nah, dia nanti akan mencari file PDF laporan keuangan Bapak Ibu semua. Nyimpennya di mana? Apakah di download atau di My Dokumen, disesuaikan. Tidak masalah Bapak Ibu ya. Apalagi dokumen lainnya. Kalau tadi kurang bayar Bapak Ibu ya, kurang bayar, tempatnya di sini. Bapak Ibu silakan unggah sama bentuknya PDF, SSP, BPN, bukti penerimaan negara atau surat setoran pajaknya Bapak Ibu scan. Kemudian ya nggak punya scan Pak Edi, Bapak Ibu foto, kemudian convert menjadi PDF juga bisa. Pak, masukkan ke dokumen. Silakan masukkan. Masuk. Apabila tadi WP-nya masih PP 23 di polis kedua ini, bisa Bapak Ibu masukkan sini rekapitulasi peredaran bruto. Beliau mohon disiapkan, ini juga PDF kita, unggah, jadi cari file PDF. Gampang Bapak Ibu. Dan terakhir, karena tadi kurang bayar, maka diminta untuk memasukkan NTPN. NTPN dapatnya dari mana? Setelah Bapak Ibu membayar di Bank Persepsi. Di SSP, surat setoran pajak atau bukti penerimaan negara itu pasti ada NTPN. Tambah, nah, tanggal SSP-nya misalkan tanggal 1 April. Oh iya. Dan sudah di-store jauh-jauh hari. Wow. Kurang bayarnya berapa tadi? Misalkan 40 juta. Kebanyakan satu. Kemudian NTPN-nya, Bapak Ibu masukkan sesuai NTPN yang ada. Nah, masukkan. Ini masih merah, Pak Edi. Berarti angka yang kurang bayar tidak sesuai dengan setor, Bapak Ibu. Gimana tuh tadi udah nyetor 40 juta loh. Nah, berarti sisanya saja. Berapa sisanya? 185.000. Ibu store lagi. Setelah store, tambah lagi. Ini masukkan, misalkan segini, 185.000. Ini TPN-nya. Dan ini kurang bayar dan store sudah sesuai. Tinggal Bapak Ibu submit. Kuncinya saat ada sel berwarna merah, Bapak Ibu mohon dipastikan kembali data apa yang belum diisi atau angka mana yang belum diinput, silahkan diinput.
Untuk submit Bapak Ibu butuh kode verifikasi. Kode verifikasinya tadi di awal, silakan masukkan kode verifikasi yang bisa dilihat di email Bapak Ibu. Jangan dirubah, jangan ditambah, sesuaikan dengan huruf kapitalnya karena ini nanti akan sinkronis dengan data di diri Bapak. Begitu selesai Bapak Ibu submit, otomatis Bapak Ibu nanti akan mendapatkan bukti penerimaan elektronik yang tadi disampaikan oleh Mbak Iin. Nggak usah khawatir karena memang cukup mudah, cukup gampang Bapak Ibu. Kalau di manual kan harus ngetik satu-satu NPWP-nya, kemudian ngisi angka-angkanya dari lampiran geser ke Indo gitu. Tapi kalau dengan e-form saya yakin memudahkan. Lebih gampang karena data-datanya akan terkalkulasi secara otomatis dan di bagian yang memang ada hubungannya dengan lampiran dia akan juga terisi dengan otomatis. Baik Bapak Ibu, cukup mudah ya. Gampang. Tapi kalau Bapak Ibu misalkan Pak Edi kayaknya belum dong gitu, belum pom, monggo silahkan datang ke KPP Pratama Jatinegara, pintu kami terbuka lebar-lebar saat jam dan hari kerja saja. Kalau hari libur mohon maaf, kami libur juga. Jadi monggo apabila Pak Edi sibuk di kantor, ada layanan online, ada Bapak Ibu tadi juga disampaikan Mbak Iin, ada nomor WhatsApp online yang bisa Bapak Ibu gunakan. Tapi kayaknya kalau komunikasi online, chat itu susah nyambungnya ya. Tatap muka langsung akan lebih mudah. Demikian Bapak Ibu terkait tutorial cara pengisian e-form. Semoga cukup membantu dan pesannya adalah e-form itu mudah. E-form itu menggampangkan dan sederhana, tidak perlu berlembar-lembar, tapi cukup satu file, mengurangi kertas agar Bapak Ibu nyaman dalam melakukan pelaporan SPT tahunan badan. Sekali lagi, ini kewajiban Bapak Ibu ya, ini kewajiban. Kalau kewajiban nggak ditunaikan, otomatis ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya. Tadi Mbak In belum sempat sampaikan ya. Ada berapa Mbak? Apa tuh Pak? Yang konsekuensi kalau tidak disampaikan atau terlambat. Oh iya. Satu, denda ya Pak, kalau tidak iya. disampaikan. Denda sebesar 1 juta. Kemudian ada lagi Pak? Oh banyak Mbak. Fasilitas-fasilitas hak dari wajib pajak tidak bisa Bapak Ibu akses. Misalkan, Bapak Ibu butuh SKF, surat keterangan fiskal, yang nanti dibutuhkan biasanya kalau Bapak Ibu jadi vendor pemerintah, pasti juga SKF. Bapak Ibu nggak bisa mendapatkan SKF tersebut. Atau IKSBP biasanya juga tidak bisa diakses kalau Bapak Ibu belum lapor SPT tahunan mereka. Apa Ada itu lagi, Pak? Mbak? PIB, misal impor barang itu Pak, yang dari BC itu juga tidak bisa mengeluarkan PIB ketika dia belum lapor SPT tahunan. Oh ya, artinya sudah ada integrasi data Iya. yang baik. Bapak Ibu yang mungkin bergerak dalam bidang importer, mohon juga kewajiban impor tahunan dilaksanakan Bapak Ibu ya, karena memang ini sinkronis dengan data-data ILAP, instansi, lembaga, asosiasi maupun pemerintah yang lain. Jadi Paling lambat kapan Pak Edi? paling lambat akhir bulan ini, ya akhir bulan. Ketentuannya itu 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak, artinya April. Kalau perpanjangan Pak Edi, boleh nggak Pak Edi? Oh ya, ini ada satu info baru Bapak Ibu, ada info baru. Satu lagi kemudahan, salah satu inovasi dari Direktorat Pajak. Bapak Ibu apabila misalkan kondisi Pak Edi, laporan saya sedang diaudit oleh kantor belum selesai. Oh ya, silahkan Bapak Ibu ajukan perpanjangan. Kalau dulu Bapak Ibu harus ngisi 1771Y manual. Tapi kalau sekarang Bapak Ibu, sekarang ada fasilitas online yang bisa Bapak Ibu nikmati, yaitu fitur perpanjangan SPT di mana Mbak In? Di DJP online Pak.
kembali ke DJP online. Iya, DJP cuman harus online punya sertifikat ya Pak sebelumnya ya Pak. betul. Sama seperti e-Bupot unifikasi atau pengiriman IPBK harus memiliki sertifikat digital dulu. Oh ya, punya identitas. Saya yakin mau coba sudah disiapin, EVIN-nya sudah ada, sertifikat sudah ada, tinggal Bapak Ibu ajukan. Saya belum dapat, monggo silahkan diajukan sertifikatnya atau EVIN-nya. Bagi Bapak Ibu, DJP online itu adalah one stop service. Semuanya pelaporan sekarang bisa diakses di situ. Nggak perlu lagi minta formulir ini, minta formulir SPT ini, minta formulir SPT ini, semuanya ada di dalam web. Tidak perlu download aplikasi, tidak perlu download aplikasi. Dengan DJP online semuanya bisa Bapak Ibu nikmati. Ada yang mau bertanya nggak nih Pak Edi? Oh ya, karena materi sudah disampaikan Bapak Ibu, monggo kami memberikan kesempatan Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan bisa raise hand atau di kolom chat. Dengan senang hati kami akan mencoba menjawabnya. Jangan Monggo, lupa silakan. juga ini ya Pak, mengisi link presensi, Oh juga ya, betul. survei. Bapak Ibu di kolom chat sudah Mbak Iin share tuh terkait link presensi dan survei. Presensi untuk mengisi data dari Bapak Ibu, survei kami mohon masukannya dari Bapak Ibu semua agar kami selalu bisa memperbaiki diri untuk selalu berubah menjadi lebih baik agar kami bisa memberikan pelayanan yang bisa Bapak Ibu nikmatin di KPP Pratama Jakarta. Oh ya, satu lagi Pak Edi yang untuk Monggo. perpanjangan SPT 1771Y tadi, untuk pembayaran pajaknya tidak diperpanjang ya Pak, jadi tetap yang diperpanjang adalah pelaporannya ya Pak. Apabila pembayarannya ternyata lebih dari tanggal 30 April, berarti nanti akan ada sanksinya ya Pak. Oh, betul. Jadi ketentuan mengenai perpanjangan Bapak Ibu, ketentuan mengenai perpanjangan. Jadi perpanjangan ini bisa menggugurkan sanksi yang 1 juta itu, yang 1 juta. Artinya dengan perpanjangan Bapak Ibu nanti tidak akan dikenakan sanksi keterlambatan. Tetapi dari disampaikan Mbak Iin, terkait apabila ternyata kurang bayar, baru disetor setelah lewat jatuh tempo, maka ketentuan mengenai pasal 9 keterlambatan setor nanti tetap akan dikenakan ya Mbak Iin. Ya betul. Pak, di kolom chat sudah ada pertanyaan nih. Kalau Ya. baru berdiri PT-nya Februari 2023, tidak perlu lapor SPT untuk tahun 2022 ya? Betul sekali ya Pak Leo Hendarto. Pelaporan SPT-nya nanti di tahun 2024 untuk melaporkan SPT tahunan 2023. Betul Mbak Iin. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Mungkin Bu Vivi Arifin mau bertanya, monggo silakan Ibu. Oh ya, sedikit menambahkan Bapak Ibu, beberapa kemarin sudah ada wajib pajak yang melaporkan SPT-nya, tetapi terkendala terkait saat mau submit, Mbak Iin. Oh Saat iya, mau submit sering itu tuh. kenapa error gitu, nggak pernah berhasil connect internet saya udah bagus loh Pak, saya udah pakai yang paling mahal bayarnya gitu. Masih kayak gini kayak gitu. Silahkan sampaikan ke kami. Beberapa biasanya kita submit di KPP, nanti Bapak Ibu tinggal duduk terima BPE-nya. Jadi yang penting semuanya sudah terisi, artinya kami coba membantu untuk submitnya saja. Untuk kode verifikasi Bapak Ibu sudah di. Tapi saat submit kirim ke kami Bapak Ibu file PDF-nya mau disimpan dulu ya, takutnya kalau disimpan langsung dikirim ternyata masih kosongan gitu, jadi nggak bisa submit. Beberapa terkendala biasanya karena sistem OS-nya diminta memang sudah pakai Windows 10 ya Mbak ya? 10 ya, minimal 10. Minimal Windows 10. Tapi misalkan ya saya harus Windows 10 kayak soalnya silahkan dikirim tadi solusinya, kirim ke kami, nanti kami bantu untuk submit, sehingga Bapak Ibu tinggal
terima bukti, terima direktur. Sudah nih Baik. sepertinya ya Pak. Oke, Tidak sudah ada ya. pertanyaan lagi juga. Baik. Semoga Bapak Ibu serahkan dengan materi dari kami. Mbak Iin mungkin mohon ditampilkan kembali Aku tuh Pak. Instagram dan Oh baik. nomor WA tadi Mbak di materi Mbak Iin tadi ya. Oh iya siap. Mungkin Bapak Ibu silahkan dibuka, di follow Instagram kami Bapak Ibu. Informasi terkait perpajakan kami sampaikan di dalam Instagram media sosial kami, @pajak Jatinegara. Jangan lupa di like agar banyak dan tidak ragu-ragu Bapak Ibu, silahkan semua informasi perpajakan kami sampaikan di situ. Bapak Ibu bisa mendapatkannya. Dan tadi layanan WhatsApp sudah kami perbaiki layanan di 0821 2384 1001. Baik, demikian ya Bapak Ibu mungkin kelas pajak kita pada pagi sampai menjelang siang hari ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi tetap semangat, tetap sehat karena memang modal utama kita adalah sehat kepada Yang Maha Kuasa. Yang Bapak Ibu yang beragama Muslim sebelum mudik nih, nah ya batas waktunya pas habis Lebaran nih. Mohon bisa disampaikan atau disampaikan sebelum cuti Lebaran agar nanti tidak desek-desekan saat mudik. Ya. Hindari batas akhir tanggal 30 April karena biasanya akan jaringan online-nya juga lumayan padat. Lebih awal lebih baik agar Bapak Ibu nyaman nanti libur Lebarannya. Di kampung halaman sudah tidak mikirin lagi gimana nanti lapor. Demikian ya, Pak Iin. Iya Pak. Silakan Pak. Kami sekalian. dari KPP Pratama Jatinegara mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan ikut gabung. Bu Vivi Arifin, terima kasih Ibu sudah berkenan gabung dengan kami. Semoga Ibu dan keluarga selalu dalam limpahan kesehatan. Ibu Asih Fajarwati juga, Pak Leo Hindarto, Pak Marno juga, terima kasih Pak Anang Wijaya. Semoga sehat selalu dan mohon maaf apabila dalam penyampaian kami ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Kita tutup sama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.